akan segera mulai saja pembahasan kita mengenai Raja Ahaz, ya. Adalah raja yang ke-12 di kerajaan Yehuda, yang kita sudah bahas raja-raja sebelumnya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik, ya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-28. 2 Tawarik pasal yang ke-28. Seperti biasa yang saya sudah informasikan sebelumnya bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang baru mengikuti kelas ini malam hari ini, minggu-minggu ya 1 bulan ini ya, kita membahas mengenai raja ya, mulai dari Januari tepatnya, mengenai raja-raja Yehuda. Nah, saudara-saudara, raja-raja ini ada nama raja-raja yang ditulis di dalam buku Tawarik, ada yang di raja-raja, begitu ya. Nah, perbedaannya 2 Tawarik atau Tawarik itu lebih menyoroti, dia lebih menyoroti dari keluarganya Daud. Sehingga raja-raja yang di Israel atau ya Israel Utara itu tidak ada ya, tidak ada. Yang ditulis di dalam Tawarik itu selalu raja-raja yang di kerajaan selatan Yehuda. Israel pecah menjadi 2, saudara, utara dan selatan. Utara kita kenal atau biasa disebut sebagai Israel. Sedangkan yang selatan itu biasa disebut Efraim, disebut Yehuda. Nah, ini yang 2,5 suku, yang sisanya 10 suku itu ada di utara. Nah, di dalam kitab Raja-Raja, saudara akan menemukan Raja Israel dan Raja Yehuda. Tetapi kalau di dalam Tawarik, saudara hanya menemukan raja-raja Yehuda saja. Maka di dalam Tawarik, saudara-saudara akan menemukan ada beberapa detail yang saudara tidak temukan di dalam raja-raja. Ya, jadi kita melihat raja-raja itu 2 Tawarik 28 ya, pasal 28. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara agak panjang ayat 1 ya sampai ayat yang terakhir 27 ya. Ini agak panjang tapi saudara perlulah baca karena ini penting. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan, ya sekali lagi, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Jadi dia raja selatan ya, saudara, tapi dia meniru langkah-langkah atau kelakuan raja-raja Israel yang di utara. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saya berhenti sebentar di sini, saudara. Kalau saudara lihat ayat 5 dan 6 ini, kalau saudara lihat nanti di 1 Raja-Raja ya, saudara akan menemukan, 2 Raja-Raja, saudara akan menemukan bagaimana Raja Aram dan Raja Israel sepakat untuk memerangi siapa ini? Ahaz, Yehuda ya. Pekah itu Raja Israel, Resin itu Raja Aram. Dan akhirnya mengalahkan Yehuda. Saya lanjutkan. Orang Israel menawan dari, ayat 7, dan Sikri pahlawan dari Efraim membunuh Ma'aseya, anak Raja Asikram, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang.
Yang mati tadi 120.000, sekarang yang ditawan 200.000 orang. Yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu. Karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Jadi ini ada nabi, saudara, yang seperti ada di gambar itu. Saudara bisa lihat di gambar. Itu ada nabi ya. Nabi ini namanya Nabi Oded. Dia yang menghalangi orang-orang Israel yang membawa tawanan saudaranya sendiri, saudara, yaitu Yehuda. Lalu Oded ini menegur, "Kamu itu ya, ini kan saudaramu. Ini saudaramu sendiri kok dijadikan tawanan perang. Apakah kamu mau menjadikan dia hamba?" Nah, saudara-saudara, di dalam hukum Taurat tidak boleh itu. Karena mereka ini saudara ya. Tidak boleh ada perbudakan. Ya. Tidak boleh ada perbudakan. Lalu Nabi Oded ini digerakkan oleh Tuhan. Kamu sendiri loh, kamu itu sendiri juga banyak dosa. Maka saudara, Tuhan gerakkan hati mereka ya. Ayat 12, saya lanjutkan. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yaitu Azaria bin Yohanan, Bereklia bin Mesilemot, Yehezkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang. Dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan, dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Nah, ini ada orang yang sadar, saudara, ini saudara kita sendiri nih, jangan diperbudak. Ya. Lalu mereka memperlakukannya dengan baik. Saudara lihat ayat yang ke-14. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaat. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak. Artinya ini diobati gitu ya saudara. Diobati ya. Dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai. Dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma. Dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu Raja Ahaz, nah ini saudara kembali ke Ahaz, karena tawanan, dia kalah perang, ya ditawan, tapi yang menawan siapa? Kakaknya sendiri, saudaranya sendiri, Israel. Dan akhirnya Tuhan gerakkan Nabi Oded, tidak jadi tawanan, dikembalikan. Nah ini sekarang kalau zoom film itu saudara kembali ke Raja Ahaz, ya. Pada waktu itu Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Neget, Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko, dengan segala anak kotanya, Timna dan segala anak kotanya, dan Gomso dengan segala anak kotanya, dan menatap di kota-kota itu. Perhatikan ayat firman Tuhan, saudara, ayat 19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku dari Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tiglat-Pilneser, raja dari negeri Asyur, kepadanya hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkan.
Walaupun Ahaz merampas banyak barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Sekali lagi perhatikan ayat 22, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsyit yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh orang Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan. Loh, ini bait Tuhan malah ditutup, saudara-saudara. Lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya dan di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, ini saudara-saudara pembacaan firman Tuhan sampai di sini untuk yang dari Tawarik. Nanti kita akan lihat yang dari raja-raja. Saya ajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari Tuhan berkati pertemuan perenungan kami pada malam hari ini. Berikan kami jaringan yang cukup sehingga ini tidak mengganggu PA, dan Tuhan tolong mampukan kami sehingga kami juga boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan ajar kami melihat dari sejarah figur raja-raja ini, kami tidak perlu melakukan hal-hal yang konyol yang mereka pernah lakukan, sehingga Engkau tetap terus kami senangkan dan bukan menyakiti hatimu, tapi kami mau menyenangkan hatimu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan pergumulan kami masing-masing. Secara khusus berdoa untuk anak Sarah dari Pak Ben dan Ibu Yanti yang saat ini terbaring sakit. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, dan Tuhan memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, kita tadi sudah membaca tentang Raja Ahaz ya. Dia adalah Raja Yehuda yang ke-12 setelah ayahnya Raja Yotam. Minggu lalu kita sudah melihat Yotam. Yotam ini yang baik, saudara ya. Yotam ini, dia kita kemarin sudah membahas, dia sudah membangun, hanya dia sudah membangun kota, ya pertahanan-pertahanan, hanya dia itu tidak menekankan kehidupan spiritualitas, ya. Dia lebih menekankan pembangunan kota daripada pembangunan spiritualitas umat. Sehingga akhirnya ya juga kasihan sekali, dia ya tragis juga ya. Tetapi anaknya Ahaz ini melanjutkan, saudara. Yotam dulu juga punya bapak, ya. Yotam itu punya bapak, atau ya ayahnya Yotam itu berarti kakeknya Ahaz, ya. Itu Usia. Nah, kita sudah belajar Usia, saudara. Yotam melihat Usia melakukan kesalahan, maka Yotam tidak melakukan kesalahan yang sama daripada Usia. Yotam belajar dari sejarah. Nah, sekarang kita masuk di dalam Ahaz. Ahaz ini, saudara, justru terbalik sekali, saudara. Terbalik sekali. Ya, dia tidak sama dengan bapaknya Yotam gitu ya. Yotam yang sudah membangun akhirnya juga hancur karena anaknya tidak mau belajar sejarah. Sekali lagi kita sudah belajar hal ini dan saya harap saudara dan saya sama-sama belajar dari sejarah. Nah, Yotam ini saudara melakukan hidup atau cara kelakuan
seperti raja-raja di utara. Bahkan dia memberikan anaknya. Anaknya itu dipersembahkan. Nah, ini dibenci oleh Tuhan. Kalau saudara melihat, dan ya mari kita lihatlah ya di Ulangan pasal yang ke-12, ya, Ulangan pasal yang ke-12. Kalau saudara lihat di dalam surat kitab Ulangan pasal yang 12 ayat 31, saudara. Tuhan sudah melarang umatnya ya. Jangan engkau, Ulangan 12 ayat 31, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, jangan engkau menambahi ataupun mengurangi. Ini dibenci, ini tidak diajarkan oleh Tuhan. Membakar anak, menjadi persembahan anak itu. Ya, saudara-saudara, ini ya praktek-praktek ini kan masih dilakukan ya. Anak itu dijadikan tumbal ya, oleh orang tua yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Anak itu dijadikan tumbal. Nah, Ahaz ini juga melakukan yang demikian, saudara. Dia membakar anaknya sendiri, loh, saudara, untuk kepada dewa-dewa itu. Dan itu merupakan kekejian. Lalu, saudara-saudara, Pekah dan Rezin, nah, saudara bisa lihat nanti di 2 Raja-Raja pasal 16. Saudara menemukan data di situ. Mereka bersepakat, Raja Israel dan Raja Aram ini ingin mengalahkan Yehuda. Dan akhirnya kalah Yehuda ini. Saudara. Dan di dalam 2 Raja-Raja pasal 16, kita menemukan Ahaz ini minta pertolongan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Ya. Dan di dalam 2 Tawarik yang tadi kita sudah baca, kita menemukan Tiglat-Pileser, Raja Asyur bukannya menolong, tapi justru menyesakkan dia, menekan dia, dan tidak memberikan dia kelegaan. Ya. Kalau saudara temukan nanti di dalam 2 Raja-Raja pasal 16, Ahaz itu menyuruh utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Coba gila kan? Ini anak Tuhan loh. Israel itu anak Allah ya. Artinya Israel itu anaknya Allah. Miliknya Tuhan, bangsa punyanya Tuhan sendiri. Umat ketebusannya yang ditolong oleh Tuhan dengan tangan yang perkasa, yang kuat. Loh kok sekarang dia mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Nah ini penyelewengan saudara. Majulah dan selamatkan aku dari tangan Raja Aram dan tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Jadi Ahaz tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tapi justru kepada Asyur. Ya, bangsa yang juga dibenci oleh Tuhan ya, yang mau dibinasakan. Nah, saudara-saudara, nanti saudara melihat di dalam Yesaya pasal 7, Yesaya hidup di zamannya Raja Ahaz, ya. Di Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 4, saudara menemukan Tuhan sudah mengingatkan agar Ahaz tetap tenang saja. Bagi Tuhan nggak ada yang sulit kok, nggak ada yang susah. Bagi Tuhan itu Israel dan Aram itu cuman puntung aja, puntung kayu api katanya. Kamu nggak usah, kamu percaya aja kepada Yahweh. Enggak, dia malah percaya kepada Asyur. Jadi kita menemukan di sini saudara, Raja Ahaz tidak beriman kepada janji pertolongan Tuhan. Dia lebih suka minta bantuan kepada Asyur. Maka tadi kita sudah membaca ayat yang kelima di dalam 2 Tawarik pasal 28 tadi. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan Raja Aram. Diserahkan, dibiarkan dia kalah saudara. Dan menawan banyak orang diangkut ke Damsyik. Itu tadi mati 120.000 orang, yang tawanannya 200.000 orang, saudara. Ya, itu enggak sedikit ya korbannya, saudara. Banyak sekali yang jatuh korban dan ditawan. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan karena janjinya kepada Daud, sehingga Tuhan menggerakkan seorang nabi tadi, saya sudah jelaskan, saudara. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut dulu, ini background. Ahaz pikir pertolongan dari Raja Asyur, Tiglat-Pileser itu jauh lebih real, lebih realitas, lebih nyata daripada janji pertolongan Tuhan. Maka ya dia minta pertolongan, tetapi bukan
bukannya menolong, bukannya membantu, melainkan menyesakkan. Semakin menjepit posisinya, orang Asyur malah menekan Ahaz sehingga kesulitannya bahkan menjadi besar. Nah, ayat firman Tuhan tadi sudah saya bacakan bagi saudara-saudara, dalam keadaan terdesak, Raja Ahaz malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Makanya saya berikan judul ya saudara, keji dan tidak setia. Raja Ahaz ini raja yang keji dan tidak setia. Dia mempersembahkan anaknya, sudah keji itu menghadapan Tuhan, tapi juga dia tidak setia. Bapak Ibu, pelajaran apakah yang bisa kita ambil ya dari pelajaran kita malam hari ini? Mari kita lihat bagian yang pertama ya, pelajaran yang pertama. Saudara-saudara, pelajaran yang pertama ya, pengaruh kejatuhan manusia di dalam dosa itu betul-betul memunculkan kejutan-kejutan dan keheranan-keheranan di dalam hidup kita, saudara. Saudara perhatikan ya, kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar Yotam, 2 minggu yang sebelumnya kita belajar Uzia, ya, 3 minggu sebelumnya kita belajar Amasya, ya, 4 minggu sebelumnya kita belajar tentang Yoas. Ini raja-raja ini kan nggak setia ya. Lalu Yotam, minggu lalu kita sudah bahas, dia setia, dan dia membangun, dia kembali. Saudara-saudara, loh, ini kok Ahaz ini kan, kok nggak setia ya, kok nggak taat ya. Bukankah dia ada pengaruh yang baik dari ayahnya Yotam? Tapi faktanya Ahaz justru tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, kata firman Tuhan tadi. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk Raja Baal. Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita belajar dari sini ya saudara. Lingkungan itu tidak dapat menjadi jaminan. Sekaligus tidak dapat dipersalahkan dalam kehidupan kita. Karena fakta kejatuhan itu manusia dalam dosa, kecenderungan hatinya itu selalu berbuat jahat. Nah kita selalu punya pikiran saudara, kalau orang ada di dalam lingkungan yang baik, nanti anak kita pasti baik lah. Kalau kita ada di dalam lingkungan yang baik, pasti kita hasilnya, outputnya juga baik. Tidak tentu loh, ini Ahaz ini loh saudara. Bukankah Yotam ini takut akan Tuhan, melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, tapi Ahaz tidak saudara. Surprise kan? Surprise. Sebaliknya saudara-saudara ya, kalau kita kemarin belajar Yotam, dia punya bapak namanya Uzia. Uzia ini juga jahat, tidak setia. Yotam itu ada di dalam lingkungan itu, tapi Yotam tidak. Jadi saudara-saudara, saya mau bicara begini saudara. Lingkungan yang baik tidak menjamin saudara menjadi output yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang jahat, lingkungan yang buruk, tidak juga menjadi kambing hitam bahwa saudara hidup akan jadi buruk juga. Tentu, saudara-saudara, tentu kita tidak berarti bahwa, oh ya kalau gitu nggak usah lah, kita nggak perlu lah menciptakan satu lingkungan yang kondusif, yang baik. Enggak, bukan itu, saudara-saudara. Bukan itu, kita tetap dipanggil untuk menjadi umat ketebusan, menghadirkan shalom. Datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Itu panggilan kita. Menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara terlibat di dalam pendidikan anak, kalau saudara ada di dalam kehidupan sehari-hari, saudara perlu belajar juga dari Alkitab bahwa lingkungan itu bukan menjadi penentu. Saudara dan saya, Alkitab itu melihat lebih tajam lagi. Apa itu? Dosa, kejatuhan, fall. Jadi saudara jangan langsung cepat loncat di dalam kesimpulan gitu ya saudara. Kalau ada anak yang nakal itu, ini karena pergaulannya buruk. Bisa juga. Nah nanti kalau saudara lihat di dalam hakim-hakim saudara, itu saudara akan menemukan hakim-hakim itu juga dari lingkungan yang buruk sekali. Tetapi saudara-saudara, Tuhan pakai mereka.
Jadi saudara-saudara dan saya nggak boleh salahkan lingkungan, juga saudara nggak boleh berharap kepada lingkungan, karena ada dosa. Bapak Ibu saudara-saudara ya, minggu lalu saya dapat kisah dari rekan hamba Tuhan di Kupang. Ada di Kupang itu jemaatnya ada seorang anak yang pintar sekali saudara, pintar sekali dalam matematika, cerdas sekali. Dia pintar sekali dalam studinya. Lalu dia tinggal sama mamanya, dan mamanya itu sangat sayang sekali sama dia. Sehingga anak ini, saudara, semuanya disediakan, apapun disiapkan oleh mamanya. Jadi anak ini cuma fokus belajar saja. Nggak ada kerja yang lain, belajar saja. Saudara, apa yang terjadi? Waktu mamanya meninggal, si anak ini bahkan tidak tahu harus membuang sampah di mana. Sehingga waktu hamba Tuhan dan majelis itu datang ke rumahnya itu kayak kandang. Dan anak ini tidak sadar, tidak tahu harus bagaimana. Karena dia cuma taunya belajar buku saja. Di lingkungan dikondisikan seperti itu. Jadi anak ini tidak tahu. Ngambil minum itu juga nggak tahu dia, saudara-saudara. Karena apa? Semuanya sudah disiapkan oleh mamanya sebelumnya. Dia cuma tahu membaca buku. Dia tahu hanya matematika saja. Itu saudara-saudara. Anak ini akhirnya, saudara, rumahnya tuh bau ya. Dia juga nggak tahu bagaimana mandi, saudara. Karena mandi pun dimandikan. Padahal dia sudah usia cukup besar, saudara. Pemuda begitu ya. Anak ini mandi pun tidak tahu, saudara. Sehingga dia bau luar biasa. Itu jemaat sampai datang memandikan dia. Sampai akhirnya anak ini kena diabetes, saudara. Dan meninggal juga. Karena apa? Dia tidak tahu, tidak bisa apa-apa, saudara. Saudara lihat ya. Kita belajar di sini ya. Saya juga mempunyai satu teman yang saya kenal juga, saudara. Dia terlalu care dengan anaknya. Dia terlalu care dengan suaminya. Dia terlalu care dengan keluarganya. Sampai anaknya itu, saudara, orang Jawa bilang gopok. Gopok itu apa ya? Rapuh. Gampang sakit, saudara. Karena ini nggak boleh. Kemana-mana dia bawa sendok sendiri. Kemana-mana sendok itu kalau dia nggak bawa sendiri, dia cuci itu berulang-ulang. Dia bersih sekali, saudara. Overprotective, saudara. Tapi loh, saudara, makan ini sakit, makan itu sakit. Gampang sekali sakit, saudara. Nah, di sini ada Pak Nyoman Yakob. Pak Yakob ini juga ahli kesehatan juga ya. Ya, enggak ahli lah, tapi ya mengerti lah ya kesehatan masyarakat dan sebagainya ya. Saudara, kalau kita makin bersih, ya, saudara, imunitas tubuh kita juga akhirnya tidak muncul. Kira-kira begitu, Pak ya. Ya. Imunitas kita itu juga akhirnya tidak kebal, saudara. Nah, maka lingkungan sekali lagi, saudara, tidak bisa menjadi harapan dan juga tidak bisa jadi kambing hitam. Tapi banyak juga orang yang berasal dari lingkungan-lingkungan yang berandal, akhirnya jadi orang-orang besar. Tuhan pakai, ada yang jadi hamba Tuhan. Yang harus kita cermati adalah fakta kejatuhan itu, saudara. Fakta kejatuhan. Kita ada di dalam dunia yang sudah terjatuh. Maka saudara dan saya perlu mempersiapkan diri dan menjaga hati supaya saudara dan saya tetap fokus kepada tuntunan Tuhan. Tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau. Apalagi kalau saudara sudah mengklaim saudara dan saya sebagai umatnya. Saya mengajak saudara melihat di dalam Injil Matius pasal 10, saudara. Ini minggu kemarin saya bahas di gereja, tapi saya singgung juga hari ini, saudara. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-16. Mari kita baca ya. Ini penting sekali, saudara. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Bukan Sundoro ini yang ngomong, ya, bukan Sundoro. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengutus kita, umatnya, umat ketebusannya, itu di tengah-tengah serigala. Loh, nggak salah ini. Ini Tuhan apa ya, kok kejam sekali ya? Iya,
Itulah Tuhan kita. Tuhan tidak membuat kita imun, tapi Tuhan justru mengatakan, kamu saya utus di tengah-tengah serigala. Jadi saudara ada di tengah-tengah manusia yang berdosa, dunia yang berdosa, dunia yang sadis, dunia yang kejam. Disitulah saudara dan saya menjalankan peran, menjadi garam, menjadi terang. Jadi kalau saudara mendambakan satu lingkungan yang gerejawi, lingkungan yang surgawi, hati-hati itu saudara. Hati-hati. Justru itu bisa membawa saudara terlena. Ada seorang pemuda datang kepada saya, saudara ya. Dia mengatakan, Pak, saya ini selalu menolak pelayanan. Loh, kenapa saya tanya? Kenapa kamu selalu menolak pelayanan? Karena saya sudah pelayanan, saya tidak bisa nongkrong, saya tidak bisa nonton bioskop, saya tidak bisa clubbing, saya tidak bisa kayak teman-teman yang lain gitu. Loh, itu pikiran dari mana itu? Saya juga masih nongkrong, ya saya tidak clubbing, tapi kalau saya ada undangan-undangan tertentu, ya why not? Saya juga hang out juga. Seolah-olah itu menjadi satu, ya memang kita tidak hidup terus di dalamnya itu, saudara. Tidak terus hidup di dalamnya. Kita tidak terus spend banyak waktu di sana, tidak, tentu itu udah pasti. Tetapi jangan selalu menganggap bahwa kalau sudah pelayanan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Lalu saudara ada di lingkungan yang selalu gerejawi. Jangan-jangan saudara jadi Parisi yang hari ini ada, yang masih hidup. Ya. Sekali lagi ya saudara, ada tugas yang harus kita kerjakan. Mengapa kita ada di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini, yang sadis, yang kejam, yang jahat. Saudara-saudara, kita hari ini mendengar satu vonis di dalam TV-TV di hukuman, saudara-saudara, begitu vonis dikatakan, ya vonis mati, waduh, semua orang sorak. Saya pun ikut bersorak, saudara-saudara. Saya pun ikut bersorak. Tetapi setelah bersorak itu, saya tertegur juga, saudara. Saya tertegur juga. Kita bersorak ada orang divonis mati, tetapi saudara, anak-anaknya itu juga menangis karena bapaknya divonis mati. Saya tidak mau berdebat soal ini, saudara, karena ini sudah drama ini sudah cukup lama kita ikutin, sudah jangan diikut di sini lagi drama ini. Ya, kita nggak usah bahas lagi drama ini, drama seri, biar serinya berhenti di TV-TV saja, jangan di pick ini, saudara. Memang debatable, saudara, debatable. Itu kan salahnya dia sendiri, betul. Tapi yang menentukan mati tidak itu siapa, saudara? Yang punya hak mencabut nyawa itu siapa? Yang memberi hidup itu memang hakim. Yang memberi hidup itu siapa? Ini debatable, saudara, jangan berdebat di sini, kita nggak ada drama seri itu. Tetapi poin yang saya mau sampaikan adalah, saudara ya, kita ada di tengah-tengah lingkungan yang sudah tidak ideal lagi. Maka saudara harus siap dengan kejutan-kejutan, saudara harus siap dengan keheranan-keheranan gitu ya. Karena memang kita lingkungan yang berdosa. Ahas. Didikannya anak Yotam itu sangat baik, tapi hasilnya tidak baik, saudara. Tidak setia, keji lagi. Sebaliknya Uzia punya anak Yotam, Uzia juga jahat, Uzia juga tidak setia, tapi Yotam raja yang setia. Nah ini, saudara. Ini yang pertama ya, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudara ya, kita bisa lihat dari Ahas ini, saudara, kita menemukan rupanya Ahas ini ada krisis identity, saudara, ada krisis ya di dalam dirinya, ya, dia kehilangan identitas dirinya. Loh, saudara, kamu dari mana argumentasimu itu? Ya itu, saudara, dia di dalam, mari kita lihat ya, saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 16, ya, 2 Raja-Raja pasal 16, mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 16. Ayat yang ke-7, saudara.
2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-7, Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram, dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Loh, kok bisa? Sejak kapan kamu itu hambanya Asyur? Sejak kapan kamu hambanya Tiglat-Pileser? Sejak kapan kamu anaknya Tiglat-Pileser? Kamu ini anaknya Tuhan, Yahweh. Kamu ini Israel, umat pilihan Tuhan yang dikuduskan. Kamu keturunan Daud. Nenek moyangmu itu Daud, saudara. Nah ini berarti Ahaz ini, saudara, kehilangan identitas diri. Dia krisis, saudara. Sehingga dia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi justru minta pertolongan kepada Asyur. Lupa identitas dirinya. Lupa sejarah bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Lupa bahwa Tuhan itu mengatakan, ini umat milikku. Kamu itu memang sedikit, kamu itu kecil. Tapi karena kamu itu milikku, kamu seperti biji mataku. Aku memeliharanya. Aku melepaskan engkau dari tanganku yang perkasa itu. Ini satu bangsa yang kecil namun dipimpin oleh Tuhan dengan tangan Allah yang perkasa. Lupa, saudara, bagaimana Tuhan sudah menghancurkan bangsa-bangsa yang lain yang mencoba menekan orang Israel. Lupa, saudara. Sayangnya, mari kita lihat di dalam Yesaya, saudara, pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7. Perhatikan itu, Yesaya pasal yang ke-7, saudara. Dari sini kita menemukan satu data, saudara, yang penting. Ya. Yesaya pasal yang ke-7 ya. Ayat yang pertama, dalam zaman Ahaz bin Yotam. Nah ini Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda. Maka Resin, Raja Aram, ya toh, Raja Aram tadi, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, tadi kan, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Loh, sebetulnya mereka tidak bisa mengalahkan, saudara. Lalu diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan. Serta seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, ini mereka belum berperang sudah ketakutan, saudara. Padahal mereka tidak bisa ngalahkan. Lalu ini, saudara, ayat yang ketiga ya. Betul, ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Tuhan gerakkan Yesaya, saudara. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Siar Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, ini loh saudara, firman Tuhan sudah mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua putung kayu api yang berasap itu, yaitu kepanasan amarah Resin dan dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Saudara lihat ya ayat ke-7 ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rasin adalah kepala Damsyik. Dan 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remaya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ini saudara-saudara, jadi Ahaz ini tidak percaya, dia kehilangan identitas sebagai anak Tuhan. Loh kok malah tadi kita sudah baca, larinya ke Tiglat-Pileser. Padahal sudah ada janji Tuhan, itu tidak akan terjadi kok. Tenang saja kamu, tenang saja. Dia rupanya lebih percaya kepada Tiglat-Pileser daripada kepada Yahweh.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita lihat di dalam perjanjian baru. Mengingatkan identitas saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak lupa. Saudara-saudara dan saya tidak kehilangan identitas saudara. Surat 1 Petrus pasal yang pertama, saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara dan saya ini karena Kristus, saudara. Kita ini ditebus. Kita dijadikan umatnya, miliknya. Supaya saudara kudus, tak bernoda, tak bercacat. Dan pengharapan kita terus kepada Dia. Jemaat Tuhan, orang Kristen jangan lupa ini. Jangan pernah lupa ini. Maka Kristus mengatakan, ingatlah setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus. Ingatlah peristiwa ini. Apa itu? Aku sudah datang menebus kamu yang berdosa. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan tidak setia. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari iman kita terus tertuju kepada Dia, saudara. Apa yang menjadi Tiglat Pileser saudara? Apa yang menjadi pengharapan saudara dan saya? Kalau bukan Tuhan yang sudah menebus. Siapa yang menebus engkau dan aku? Saya lanjut di dalam 1 Petrus lagi, 1 Petrus pasal 2, lanjutnya. Mari kita lihat lagi di pasal 2 ya saudara. Pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini loh identitas saudara dan saya. Ini identitas kita. Jangan lupa. Engkau dan aku dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Supaya kudus. Supaya tidak bercela. Tidak bercacat. Maka saudara dan saya perlu belajar terus. Minta kepada Tuhan hati yang setia. Hati yang taat. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui Ahaz ini. Identitasmu itu ini loh, identitas kita itu ini. Maka saudara dan saya, janganlah terus-terusan berbuat dosa. Janganlah terus-terusan bermain-main dengan anugerah Tuhan. Berhenti mempermainkan Tuhan. Berhenti saudara untuk terus tidak taat. Mari kita palingkan hati kita pada janji setianya Tuhan. Sebagai umat ketebusannya. Yehuda akhirnya saudara-saudara kita ketemukan. Yehuda tidak lebih baik daripada Israel. Juga terus-menerus gagal setia kepada Tuhan. Lalu apa yang mempertahankan kerajaan itu tetap utuh? Ya janji Tuhan bukan? Janji Tuhan kepada Daud nenek moyangnya. Tuhan pegang. Saudara-saudara dan saya ini sama seperti Yehuda. Gereja Tuhan juga
Bukanlah kelompok yang sanggup mempertahankan kesetiaan. Saya juga mendengar ada gereja yang banyak yang tidak setia. Gereja yang menyeleweng banyak. Hamba Tuhan yang tidak setia. Hamba Tuhan yang menyeleweng banyak. Majelis yang tidak setia. Majelis yang menyeleweng banyak. Apalagi orang-orang Kristen yang biasa. Banyak. Tetapi anugerah Tuhan berjanji akan memelihara gerejanya, umatnya. Itulah yang membuat kita terus berharap. Inilah perbedaan saudara mengikuti Tuhan dengan menyembah berhala. Mengikuti Tuhan berarti berpegang erat pada janji Tuhan. Janjinya itu yang kita pegang. Janji bagi umatnya akan terus kita sandari. Kita harapkan kesetiaan kepada perjanjiannya. Tapi kalau berhala tidak. Saudara, berhala saudara berharap kepada siapa? Apa yang saudara minta, apa yang saudara harapkan. Sehingga saudara terus berharap, ayo kasih dong, kamu mau apa? Saya kasih dong, saya siapkan. Kamu kasih, penuhi keinginanku, penuhi kemauanku. Itu berhala, saudara. Tuhan tidak demikian. Kita dipenuhi atau tidak dipenuhi, kita tetap pegang janji setianya Tuhan. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa Tuhan terus berbelas kasihan kepada umatnya yang tidak layak. Bagian yang terakhir, saudara-saudara ya, bagian terakhir yang kita bisa pelajari adalah pertolongan Tuhan itu akan di luar pertolongan Tuhan, di luar pertolongan Tuhan, akan semakin menjepit dan menyesakkan saudara. Ahas pikir pertolongan dari Raja Asyur, ada pengharapan dengan Tiglat-Pileser. Itu jauh lebih real, jauh lebih nyata. Berharap sama Tuhan yang nggak nyata, Tuhan nggak kelihatan. Ini loh raja yang memang hebat, raja yang kuasa. Ini lebih real. Sundoro, ini lebih real. Kamu jangan cuma Tuhan saja, ini lebih real. Lebih realistis daripada janji Tuhan. Tapi saudara lihat ya, ayat 20 tadi. Ayat 20 saudara-saudara, 2 Tawarik tadi. Ayat 20. Pasal 28. Maka datanglah Tiglat-Pilneser, raja negeri Asyur, kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan apa? Menyesakkannya. 2 Tawarik 28 ayat 20. Dia pikir menolong, dia pikir akan mendapat bantuan, tapi justru apa? Menyesakkan. Semakin menjepit posisinya. Semakin menyesakkan, orang Asyur malah menekan Ahas. Sehingga dia sulit, bahkan makin besar kesulitannya. Saudara lihat dia, sudah ditekan oleh orang Aram, ditekan sama orang Israel, sekarang ditekan lagi sama Asyur. Saudara. Makin sulit. Alkitab juga mengatakan, dia makin terdesak, makin di dalam keadaan krisis. Tetapi ini orang, saudara-saudara, ya benar-benar keji, betul-betul gimana ngomongnya, ya, saudara. Ya? Ayat 22, pasal 28 itu muncul, saudara. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahas ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Bukannya bertobat, tapi malah makin apa? Berubah setia. Semakin jauh kepada Tuhan. Ya hancurlah saudara. Di kelas ini ada beberapa saudara-saudara yang saya pernah katakan kepada teman-teman kita ini, rekan-rekan saudara-saudara kita. Secara personal saya pernah mengatakan, kalau kamu terus bermain-main dengan Tuhan, kalau kamu terus tidak setia, sudah dijepit, sudah terdesak, sudah tertekan, masih juga tidak setia sama Tuhan, tidak bertobat, hancur kamu, mati nanti kau. Hancur, saudara. Hancur. Jauhilah Tuhan, maka engkau akan hancur. Jauhi Tuhan. Engkau kecewa dengan hamba Tuhan, lalu enggak ke gereja, hancur kau. Gereja tidak akan hancur. Gereja itu miliknya Tuhan, tidak akan hancur. Tidak akan hancur. Tuhan akan jaga miliknya. Saudara kecewa dengan hamba Tuhan,
Saudara kecewa dengan gereja, saudara kecewa dengan teman, saudara kecewa dengan pasangan, lalu saudara tidak mau sama Tuhan. Saudara yang hancur. Saudara yang akan hancur. Justru ketika saudara kecewa, justru saudara terdesak, saudara terjepit, kembali kepada Tuhan. Cepat kembali. Ketika Tuhan memelihara kita, mengampuni dosa kita, membuat kita aman sebagai anak-anaknya. Biarlah kita selalu ingat bahwa itu semua karena Tuhan setia kepada perjanjian. Bukan karena saudara baik. Bukan karena saudara rajin ke gereja, saudara persembahannya rutin. Enggak. Biarlah kita terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena sebagai orang yang berdosa, tidak ada satupun di dalam diri kita yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Kecuali Tuhan memberikan rohnya yang kudus. Tuhan memberikan firman-Nya. Satu-satunya alasan Tuhan mengasihani kita adalah karena Tuhan memang setia. Di dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan, kalaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak mungkin menyangkali dirinya. Dia akan tetap setia. Yang sering tidak setia ya kitalah. Maka saudara-saudara, bukan berdasarkan kesetiaan kita, bukan berdasarkan kerjaan baik kita, bukan dasar perbuatan kita, tapi berdasarkan kesetiaan Tuhan. Dialah yang memberi kesempatan bagi kita berharap hanya kepada Dia. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan akan melihat Dia sebagai satu-satunya pertolongan dan harapan. Umat Tuhan yang sejati akan berseru kepada Tuhan di dalam keadaan yang terjepit. Itu ciri, saudara. Dalam keadaan terjepit, dia justru akan berteriak kepada Tuhan, bukan makin lari. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan, melihat kesulitan, tekanan, himpitan, dia lari dari Tuhan. Dia lari dari Tuhan. Dia mungkin menyogok, mencari pertolongan ke Asyur yang lain gitu, Asyur yang zaman now. Ada loh orang-orang Kristen yang hari ini masih percaya dengan kekuatan gaib untuk menolong, bisa menolong lah, bisa percaya kepada ini, itu, dan sebagainya. Masih percaya, saudara. Padahal itu Tuhan yang sangat benci. Mari kita terus mengingat bahwa Dialah sumber kekuatan sejati. Biarlah kita hidup dengan mata terus hanya mengharapkan Tuhan saja. Di saat terjepit, saat kesulitan, saat terdesak, saat kita kelimpahan, saat kita sehat, saat kita sakit, kita terus belajar berseru kepada Tuhan. Bukan berpegang pada cara-cara yang palsu di luar Tuhan. Izinkan saya menutup Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, pendengar PIK Online dimanapun Anda berada. Jika Raja Ahaz telah membalikkan segala hal baik yang sudah pernah dilakukan oleh ayahnya Yotam, maka dia menghadapi kehancuran. Dan untuk pertama kalinya, saudara, ini awal pertama kalinya Yehuda mengalami pembuangan. Walaupun yang nawan itu saudaranya sendiri, Israel Utara ke Samaria, makanya dibalikin. Saudara-saudara, lihatlah Yesus Kristus. Yesus Kristus justru memulihkan kehidupan lamamu dan kehidupan lamaku. Kehidupan kita yang hancur, yang runyem, yang ruwet, yang penuh kedosaan, yang hopeless, helpless, yang tidak ada masa depan. Tapi Kristus datang memulihkan engkau. Dan Kristus memberikan pengharapan. Kita dijadikan baru. Kita diberikan rohnya yang kudus. Kita diberikan firman. Kita diberikan hak kesulungan. Kita diberikan hak ahli waris kerajaan surga. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara. Dosa sudah menghancurkan kita, tapi Kristus memulihkan kita, mendamaikan kita dengan Bapa. Yesus Kristus memberikan kita hati yang baru. Roh Kudus Allah disertakan kepada kita, menopang seluruh perjalanan kehidupan kita, dan kita dijadikan ciptaan yang baru.
Kiranya Tuhan beranugerah, kiranya Tuhan menolong setiap kita, dan kiranya Tuhan terus mengajar kita dan membawa kita terus makin setia kepada firman. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kami memang tidak setia dan kami bersyukur Tuhan setia adanya. Kiranya Tuhan terus menolong kami agar kami tidak berharap kepada yang lain, hanya kepada Tuhan semata. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan minggu depan kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai Raja Hizkia, raja yang saleh, ya, Raja Hizkia, raja yang saleh. Ini minggu depan, saudara. Next berikutnya, saudara-saudara, saya mengumumkan juga, saya ada memimpin satu kelas di STT Johannes Calvin dan terbuka program pendengar yang dari luar, ya. Tidak harus kerjakan tugas, hanya sebagai pendengar, tidak ikutin UTS, UAS, kecuali saudara mau ambil kreditnya, ya. Jadi saudara harus ikutin UAS, UTS, tugas-tugasnya. Nah, ada mata kuliah baru yang saya ajar adalah Science and Technology. Ada biaya itu 425.000 per semester selama 17 kali pertemuan. Jadi selama 1 semester genap ini itu biayanya 425.000. Ini jauh lebih murah daripada anak SD, ya saudara, ya. Uang SPP-nya anak SMP itu SPP-nya anak SMP anak saya itu dulu 300-an ribu per bulan, saudara, ya. Jadi ya harap ini bisa menolong, membekali saudara dan bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara dan saya di dalam pelayanan saudara. Berikutnya, Bapak Ibu yang ada di Bali, saya mengundang yang ada di Bali kalau mau ikut next week. Kita ada acara Family Day Out, ya, hari Sabtu 18 Februari jam 9 sampai jam 3, di mana tempatnya di Gangga Buyan Camping Ground Pancasari, Buleleng. Jadi Bedugul naik lagi itu, ya. Di sana kita akan adakan Family Day Out, Fun Family Day Out gitu, ya. Jadi kita keluarga-keluarga. Lalu ya saudara yang mau datang, saudara wajib daftar, ya. Ada persembahan itu sebenarnya untuk uang tiket, saudara-saudara, ya. Ada uang tiket masuk, ya. Ya saudara silakan, kalau mau ikut, saudara bisa membawa snack, ya, nanti berbagi di sana. Kalau saudara nggak bawa ya nggak apa-apa lah, ya. Terus bagi saudara yang tinggal di Denpasar dan sekitarnya tidak ada kendaraan, kita siapkan bus, saudara nanti bisa daftar dan saudara informasikan di mana sehingga nanti berangkatnya bisa ditentukan titik-titik penjemputannya, ya. Yang di Bali ini, ya, yang di luar Bali yang mau ikut, ya, nggak mungkin lah, ya. Oke, next berikutnya saudara, saya sampaikan mengenai kesempatan untuk berbagi di dalam pelayanan. Kami masih membuka untuk pelayanan Alkitab. Saya kemarin baru dapat kiriman lagi 20 Alkitab dari Surabaya. Ya. Saudara yang mau berbagian silakan, masih ada. Saudara bisa nanti informasi kepada saya dan kami akan bagikan rekeningnya. Dan kami juga mensupport hamba-hamba Tuhan. Ada yang berupa uang, ya, saudara, per bulan, dan ada yang dalam bentuk sepeda motor. Nah, sekarang sedang mendoakan untuk 2 sepeda motor. Yang satu, dua-duanya di Sumba, sebetulnya. Nah, kalau Tuhan berkati, kita akan support mereka sehingga penunjang pelayanan mereka. Ada beasiswa, ada portable speaker juga masih berjalan. Berikutnya, saudara, kalau saudara mau ikutin sesi-sesi kami yang lain, bisa ikutin di podcast, Anchor atau Spotify, alamatnya Pelayanan Garam Bali, atau juga ada di YouTube juga, ya. Itu sesi-sesi yang lain. Oke, saudara, kalau diberkati melalui pelayanan ini, saya mendorong saudara terus mengajak saudara yang lain, saudara kita yang lain untuk boleh ikut dan makin bertumbuh pada pengertian akan firman Tuhan.
Kalau saudara tergerak untuk memberi persembahan, saudara bisa sampaikan persembahan syukur saudara di gereja di mana Tuhan sudah tempatkan. Dan kalau saudara mau berbagian melalui kami akan bagikan nomor rekening kami. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Harap minggu depan kita bisa kembali membahas setia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tutup di dalam doa. Bolehkah Ibu Memo berkenan untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa? Baik, Pak Sun, minta maaf Bapak Ibu tidak menyalakan video. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini untuk setiap apa yang boleh kami dengar, pembelajaran yang boleh kami dengar dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga memiliki hati yang terus dikobarkan untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mempercayai Tuhan, lebih mau setia di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Berkati kami yang berdosa, yang gagal, yang tidak layak, mampukan kami Tuhan, senantiasa pimpin hidup kami. Kami bersyukur untuk Pak Sundoro, Tuhan boleh memberkati pelayanan beliau, baik di dalam kampus maupun di gereja, maupun pelayanan-pelayanan lain bersama pelayanan Garang. Kami berdoa bagi setiap kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan tahu seluruh keberadaan kami, Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh setia menemani kami di dalam berbagai up and down di dalam kehidupan yang boleh kami lalui. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biar Tuhan boleh menyertai dan menerangi, memimpin hidup kami selanjutnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.